Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan KKP kita, ada sedikit perkenalan diri. Mulai dari saya, Eva dari LTS 3 dan teman-teman di sebelah kanan saya. Saya Nanti Kusumawati. Saya Naura Eva. Saya Reza. Saya Katerina Bubarus. Saya Nima Pascal. Saya Rosumri. Oke, kita lanjut ke penelitian KKP. Apakah teman-teman ada yang tahu penelitian KKP? Tidak. Baik, penelitian KKP adalah salah satu bentuk pelayanan membahas trauma yang dialami maupun di tingkat kelompok. Dan tujuan KKP adalah menganalisis trauma tingkat kelompok. Yang selanjutnya itu ke ajas. Teman-teman ada yang tahu ajas? Ada. Oke, saya Jadi ada itu adalah kemanusiaan, keterbukaan, keaktifan, dan kemampuan. Oke. Pertama itu adalah ajas kasihan. Ajas kasihan ini adalah pembicaraan kelompok tidak boleh diungkap ke luar dan tidak bisa disebabkan. Yang kedua, ajas keterbukaan. Ajas keterbukaan adalah kita harus saling terbuka dalam proses konseling dan menyampaikan perasaan dan pikiran dan informasi. Yang ketiga, ajas penonton. Ajas penonton ini adalah seluruh kegiatan BKP harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang keempat, ajas kegiatan bahwa bimbingan konseling harus disarankan secara aktif dan teratur. Selanjutnya ke cara pelaksanaan. Teman-teman bisa wajib pendapat dan jika teman-teman ingin pendapat silakan memberikan tangan. Mau pendapat tidak ada yang disalahkan. Yang selanjutnya itu ke topik teman-teman yang masalah yang bisa dibahas. Ada. Eva. Oke. Bisa dimulai dari teman saya. Permasalahan sedang saya alami itu saya merasa stres. Oke. Permasalahan yang sedang saya alami sekarang itu adalah saya untuk saat mengasuh anak yang tinggal. Oke, selanjutnya bisa. Saya untuk melihat kalimat dia. Permasalahan saya alami sebagai saya seorang ibu, melihat anak-anak saya putus sekolah. Oke, selanjutnya. Itu saya itu sedang mengalami lulus perguruan tinggi. Oke, selanjutnya Mas. Permasalahan saya itu pikiran kadal. Oke. Permasalahan kita bahas yaitu topik dari videonya itu anak-anak yang putus sekolah. Saudara Kevin bisa jelaskan dan bisa ceritakan permasalahannya. Ini PK saya sebagai seorang ibu tuh pusing melihat suami saya. Dia pengangguran, nggak kerja, jadi membuat anak saya putus sekolah. Sebenarnya itu gara-gara ekonomi yang nggak mencukupi, mengakibatkan anak saya putus sekolah dan membuat anak saya menjadi murung dan stres karena berbeda dengan Baik, teman-teman sudah mendengar permasalahan dari saya Kevin. Apakah teman-teman ada yang bertanya dengan faktor penyebab permasalahan Kevin? Oke, saudara Elsa. Jadi saya ingin bertanya kepada Kevin. Jadi kan permasalahannya itu karena suaminya nggak bekerja, pengangguran. Mungkin ada faktor penyebab lain selain suaminya pengangguran. mungkin itu faktornya itu kayak kecil, lapangan kerja yang membuat suami saya nggak bekerja. Terus itulah suami saya nggak terampil gitu, pokoknya nggak terampil. Terus ya pokoknya itu faktor utamanya itu ekonomi. Saya itu nggak bekerja dan membuat anak saya putus sekolah, nggak bisa membiayai mereka. Terima kasih.
kasih. Apakah ada yang lain? Yes, saudara Naura. Jadi dampak yang terima anak-anak ya dampak yang terima itu karena anak terus sekolah itu sedih karena melihat mereka kayak kayak merasa mereka itu berbeda dengan yang lainnya karena mereka nggak sekolah dan stres. Oke, kita sudah membahas dampak dan dampak ke solusi. Teman-teman ada apa solusi untuk saudara Catherine? Oke, dari Aisyah. Solusi yang saya berikan kepada Cat mungkin boleh berusaha di depan rumah atau misalnya kalau hobinya masak itu bisa kayak jual nasi, jual kue-kue dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya sudah dari Naura. Jadi mungkin solusi yang dapat saya berikan itu anak-anak bisa dimasukkan ke sekolah negeri atau daftar beasiswa karena kan mereka masih kecil jadi nggak mungkin mereka nggak sekolah kan. Terima kasih. Jadi Ya. solusi Apa yang lain? Oke, saya Roy. Solusinya yang itu membantu masuk dan perusahaan sesuatunya kita belajar tentang mirat mencari kerja. Terima kasih. Jadi, apakah ada yang lain? Dari Yukanti. Solusi dari saya itu sebenarnya kan anaknya kan udah terlanjur berhenti itu udah terlanjur lama lah gitu berhentinya. Jadi solusi dari saya itu memberikan pendidikan alternatif bagi anak yang baru masuk sekolah kayak gitu, diberi program sejak kayak gitu atau pelatihan keterampilan agar anak itu tetap memiliki masa depan yang baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita yang terkait pemilihan. Teman-teman sudah memberikan solusi untuk saudara Catherine. Saudara Catherine, pemilihan apa yang tertanam dalam diri Catherine? Jadi saya berkomitmen untuk menjalankan solusi-solusi yang teman-teman berikan seperti belajar alternatif yang melalui paket A, B, dan C. Selanjutnya saya juga untuk berkomitmen untuk berusaha kecil-kecilan, lalu untuk berusaha bersyukur, sabar, lalu ada misalnya ngomong lalu saya berkomitmen untuk seperti pendaftaran anak sekolah negeri atau meminta ke kepala dusun gitu untuk anak-anak mendapatkan kit atau bantuan dana. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke BG3. Naik ke BG3. Tidak. Baik, BG3 itu ada 5, yaitu 1 berpikir, 2 bersikap, 3 merasa, 4 bertindak, 5 menjawab. Yang pertama itu berpikir kepada. Oke, selanjutnya Naura. Jadi setelah mengetahui di KKP, saya berpikir bahwasanya banyak anak-anak yang putus sekolah karena ekonomi dari keluarganya itu tidak mencukupi mereka untuk bersekolah dan ada solusi-solusi yang telah memberikan kepada teman-teman tersebut juga nanti ketika saya mendapatkan teman-teman yang mengalami hal seperti itu dapat memberikan solusi-solusi seperti yang teman-teman berikan tadi. Terima kasih. Yang kedua bersikap, sikap apa yang katakan? Oke, sudah baik. Kita punya uang untuk
tentang sekali sekolah negeri yang dinilai ataupun bisa direspon seperti yang sekarang kemudian pada masih. Baik, yang ketiga merasa ya. Saya BK. Oke, dari India. Jadi saya melihatnya itu dengan kegiatan ini, jadi semua tahu apa permasalahan yang sedang kita hadapi dan kita mesti menemukan solusi dari permasalahan kita. Terima kasih. Oke, yang keempat bertindak. Oke, dari tadi. Di sini saya akan membantu dengan cara sederhana seperti ikut dalam kegiatan sosial atau donasi pendidikan serta melibatkan kesadaran tentang pendidikan sekolah. Saya juga akan belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Terima kasih. Oke, yang terakhir tanggung jawab apa? Oke, sedikit. Saya akan bertanggung jawab dengan komitmen saya sendiri. Oke, terima kasih. Sebelum kita kegiatan KKP kita, pesan apa yang telah dapatkan dengan topik yang telah didiskusikan? Oke, dari India. Jadi saat itu saya sangat senang saya solusi dan solusi yang kami berikan bisa Oke, terima kasih. Apakah yang lain? cukup. Oke, cukup. Baik, sebelum kita menutup kegiatan, ada sedikit kita berdoa. Jangan kita masih sebelum berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dan berpartisipasi dengan dalam kegiatan di KKP kita. Kita akhiri dengan terima kasih.